I walk around. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi terkait masalah konversi suatu operator proposisi ke dalam suatu operator digital. Jadi kalian kalau kemarin-kemarin kan kalian sudah membahas suatu proposisi dengan operator-operatornya ya, dengan operator-operator yang sudah kalian ketahui ya. Di antaranya ya yang sering digunakan nanti, khususnya mungkin karena kita nanti di semester 2 kita akan kalian khususnya akan bertemu dengan suatu mata kuliah yang namanya sistem digital. Nah, jadi di sini ya ada 3 operator logika ya, ada 3 operator logika yang akan nanti dikonversi ya ke dalam suatu operator aritmetik. Di antaranya ada operator negasi, konjungsi, sama disjungsi ya, seperti itu. Nah, ketiga operator-operator ini nantinya akan kita rubah ya. Jadi operator-operator ini, negasi, konjungsi, disjungsi, itu kita rubah ke dalam satu operator aritmetik ya, seperti itu. Dimana operator aritmetik dengan kita membuat suatu simbolnya, untuk negasi itu berupa suatu garis di atas suatu variabel nantinya. Jadi ini ya, ada suatu garis di atas suatu variabel. Begitu pula dengan operator konjungsi, kita rubah ke dalam operator aritmetik. Biasanya yang digunakan itu suatu operator dot ya, titik, atau suatu operator yang seolah-olah dihilangkan. Misalkan ada variabel A dan B dikalikan ya, dikalikan atau dikonjungsikan. Dan dalam aritmetik biasanya operatornya itu tanda titik ataupun langsung digabung seolah-olah tidak ada operator. Jadi A kali B itu AB, seperti itu. Terus ada lagi disjungsi ya, operator aritmetiknya berupa penjumlahan tambah. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini contoh-contohnya yang merepresentasikan suatu operator aritmetik ya. Jadi untuk negasi di sini ada suatu variabel, ketika ada negasi maka variabel tersebut di atasnya ada suatu garis lurus, seperti itu, suatu garis seperti itu. Kalau kemarin kan ini kita sering menggunakan simbol negasi seperti ini. Nah, kita nanti akan sering menggunakan simbol-simbol menggunakan simbol aritmetik nantinya. Nah, contoh yang lain dari operator aritmetik. Nah, A kali B, kalau kemarin kan A konjungsi B ya, konjungsi itu kan identik atau ekuivalensinya itu dengan perkalian ya, tapi bukan tanda kali ya, tanda kali, karena itu operatornya di matematika, aritmetik di matematika. Kalau aritmetik mungkin di sistem digital nantinya kita sering menggunakan titik, ataupun saya sering biasanya lebih memudahkan itu digabung saja gitu. Contoh ini A dot B atau AB, seperti itu. Nah, ini mempunyai suatu nilai yang sama nantinya ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi namanya operator di sini disjungsi. Disjungsi kita menggunakan operator penjumlahan, seperti itu. Jadi A disjungsi B itu jadi A ditambah B, seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, di minggu-minggu kemarin gitu kan kita sudah mengetahui rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang ada, yang digunakan dalam suatu operator logika. Ada komutatif gitu kan, distributif,
dan sebagainya gitu kan. Nah, ini hukum-hukum yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya. Saya coba rubah gitu kan. Saya coba rubah ke dalam suatu operator aritmetik ya. Saya coba rubah seperti ini ya. Sama ya, sebenarnya sama saja gitu. Nah, tadi kan harusnya ini P konjungsi 1. Nah, saya hilangkan saja dotnya. Jadi P1 artinya P dikali 1. Seperti itu ya. Sama saja. Terus ada lagi P disjungsi 0. Di sini P ditambah 0. P disjungsi 1, P ditambah 1, P konjungsi 0, P dikali 0, seperti itu. Nah, ini negasi, untuk simbol negasi di P disjungsi negasi P sama dengan 1. Nah, ini P ditambah negasi P ya. Ini negasi sama ya. Sama dengan ini, tapi hanya yang membedakan itu simbolnya saja, seperti itu ya. Ini P disjungsi negasi P. Nah, ini juga P dikali bukan disjungsi, konjungsi ya. P konjungsi negasi P. Jadi P dikali negasi P. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Ada lagi negasi ganda ya. Double not atau double negasi. Nanti kalau di sistem digital, jadi konjungsi disjungsi itu bahasanya sudah bukan bahasa operator logika dasar lagi, tapi kita sudah menggunakan bahasa digital, bahasa boolean ya, kalau dalam bahasa matematiknya. Not gitu kan, terus and, or, seperti itu, XOR dan seterusnya. Ada lagi nen gitu kan, ada lagi nor, seperti itu, banyak ya. Nah, kenapa saya rubah gitu kan, kalian harus belajar merubah ke dalam suatu operator aritmetik ini, karena nanti di pertemuan sistem digital, mata kuliah sistem digital, kalian seringnya menggunakan operator-operator yang aritmetiknya, bukan lagi menggunakan operator-operator yang ada di proposisi itu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami dari sekarang. Jadi silahkan kalian ya amati hukum-hukum ini, kalian harus benar-benar dipahami. Simpel sebenarnya, hanya 3 gitu kan. Not atau negasi, konjungsi, disjungsi itu dirubah ke dalam suatu not atau negasi kali sama tambah, seperti itu gitu kan. Simple. Nah, nanti di sistem digital itu rumusnya bukan hanya ini saja, ada lagi rumus-rumus yang lain yang harus dipahami gitu kan. Ada namanya rumus jumlah hasil kali ya. Jumlah hasil kali itu turunan atau bukan turunan ya, variasi ya, variasi dari rumus absorpsi, seperti itu. Jadi kan kalau ini P konjungsi kurung P disjungsi Q, atau di sini P kali kurung P tambah Q, seperti itu. Nanti turunan dari absorpsi itu ada namanya jumlah hasil kali, seperti itu. Nantilah kita akan belajar di mata kuliah sistem digital, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini gitu kan, meskipun hanya sebentar ya, tapi harus kalian pahami ya, harus benar-benar dipahami, karena ini dasar, tapi kalau kalian kurang teliti itu akan salah, seperti itu, akan salah akibatnya, patah akibatnya. Nah, nanti ada tugas nih gitu ya, ada tugas, kalian mengerjakan lagi tugas 3, jadi tugas yang terakhir kemarin gitu kan. Di tugas 3 kan kalian menurunkan suatu proposisi menjadi suatu proposisi yang tidak bisa diturunkan lagi kan ya, tidak bisa dibagi lagi, atau menjadi suatu atom. Nah, ini juga sama aja kayak kemarin gitu kan, tapi operator-operator turunan yang kalian gunakan nanti menggunakan operator aritmatik gitu kan,
bukan lagi menggunakan operator-operator konjungsi, disjungsi, negasi seperti ini gitu kan, tapi digunakan menggunakan operator-operator aritmetik seperti itu. Sebenarnya kalian nanti di tugasnya kan minggu sebelumnya kita sudah pernah bahas gitu kan, pembahasan materi terkait tugas 3 gitu kan. Kalian hanya menyalin saja sebenarnya, tapi bukan hanya menyalin, hati-hati ya. Si bapak ngasih tugas kok simple gitu kan. Ya kalau kalian cuma nyalin tanpa memahami gitu kan, percuma. Makanya kenapa saya berulang-ulang gitu kan. Yang pertama kali ngasih tugas, yang kedua ada lagi pembahasan tugas itu sendiri, yang sekarang mengerjakan tugas yang itu lagi, tapi hanya dirubah ya. Tapi hanya dirubah ke dalam suatu operator aritmetiknya seperti itu, biar nanti kalian lebih benar-benar memahami gitu kan, apa sih variabel, apa sih operator ini, apa sih operator itu. Nah seperti itu. Dan ketika kalian sering mengerjakan dan terus dipahami tiap langkah gitu kan, hati-hati nanti langkahnya ya. Jadi tiap-tiap langkah, tiap-tiap perubahan tersebut ditulis ya, di sampingnya itu ditulis menggunakan hukum apa seperti itu. Hukum-hukumnya sama tetap ya, ini hukum-hukumnya nanti kalian sama aja gitu kan ya. Jadi tiap tahap kalian jelaskan, menggunakan rumus yang misalkan P ditambah P berarti idempotent seperti itu. Jadi dijelaskan lagi itu ya tugasnya. Jadi tugas kalian itu kerjakan lagi soal-soal ini yang di tugas 3 seperti itu. Nah untuk lebih mempermudah kalian, minggu kemarin kan saya sudah membahas gitu kan tugasnya banyak. Karena kenapa dibahas banyak sekali yang masih salah seperti itu. Mudah-mudahan dengan ada pembahasan minggu sebelumnya, terus kalian lebih dimantapkan dengan tugas ini gitu kan, hanya merubah operator. Mudah-mudahan kalian logikanya makin jalan seperti itu ya. Jadi catatan di sini dikumpulkannya maksimal hari Jumat ya. Sebenarnya di minggu sebelumnya banyak yang karena ada kesalahan ngirim dalam pengirimannya itu, kesalahan subjek atau akhirnya banyak yang terlambat juga gitu kan. Ada beberapa yang terlambat mengirimkan ya dari deadline. Nah di sini deadline pengumpulannya di hari Jumat tanggal 17 Desember 2020 jam 5 sore. Dengan subjeknya berarti tugas 4 logika informatika NPM kalian seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan gitu kan. Jadi jangan nanti-nantilah, nanti aja gitu kan, masih ada waktu. Jangan seperti itu, karena tugas kalian itu bukan hanya tugas dari saya, mata kuliah saya, pasti banyak lagi tugas dari mata kuliah yang lain. Sambil mengerjakan itu, kalau kalian sudah mengerjakan, silahkan didiskusikan juga dengan temannya gitu kan, dengan teman-temannya gitu kan, disamakan boleh gitu kan. Kok ini beda, silahkan dikaji dari mana sih perbedaan itu sendiri gitu kan. Itu, tapi jangan saling menyalahkan nantinya, atau jangan merasa kita yang benar seperti itu. Dikaji saja bareng-bareng. Kalaupun kita sudah paham, ada temannya yang kurang paham, silahkan kalian sharing seperti itu ya. Jadi untuk di pertemuan hari ini kalian hanya mengetahui ekuivalensi dari suatu operator, dari operator logika ke dalam operator aritmetik, terus mengetahui perubahan dari mengetahui hukum-hukum ekuivalensi logika dari sisi mungkin operator logika, dan satu lagi dari sisi operator aritmetiknya seperti itu. Ini yang harus kalian nanti perdalam ya. Jadi
rumus-rumus yang ini yang harus kalian nantinya perdalam ini ya. Belum lagi nanti ditambah lagi rumus-rumus yang lain seperti itu ya. Kalau ini dasarnya sudah paham rumus-rumus ini, insya Allah ya, ketika kalian mengerjakan tugas akan lebih bisa atau lebih lancar, lebih mudah seperti itu. Nah, hati-hati tugasnya, tolong diingat secepatnya lebih baik seperti itu ya. Itu saja paling untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Selamat mengerjakan tugasnya, itu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.